Kalian tahu artinya pansos, panggung sosial, panjat sosial, atau apa yang di pikiran kalian? Terserah. Saya pernah posting foto sama mereka? No. Saya pernah bikin video sama mereka saat ini? No. Saya pernah komen menyebutkan nama mereka? Kuwi lak neng desa kene, ha? Ya, saiki coba delok. Iya ibu, delok bu. Delok ge. Masa kayak gini tuh fotonya delok ya? Jempel-jempelan ya. Tejo, itu loh. Tahu nggak itu loh, laki itu loh. Gisal itu loh. Itu kan katanya pacaran sama itu loh, Jeng. Siapa? Anaknya penyanyi itu loh. Oh, Iis Dahlia. Udah putus. Oh, udah putus ah? Nggak tahu, putus nggak sih? Nggak. Rumpi ya? Namanya Jarumbi kok ya. Iya itu. Gimana? Bu Tejo, kalau menurut Bu Tejo itu si Lutfi itu kan posting itu kemarin itu nyindir-nyindir Ricky Bilar atau ya? Anu apa ya? Heeh. Cari panggung gitu ya. Makanya supaya diundang di sini, Bo. Ya, lo taruh aku. Kamu sudah siap diomongin sama dua ibu-ibu di sini, Lutfi? Berani lah. Lebih serem mana diomongin sama netizen di internet apa diomongin sama kita berdua di sini ayo? Kayaknya lebih sereman ini deh kayaknya. Iya. Mentalnya dia nggak kuat berarti. Iya. Soalnya padahal kalau ngomong sama kita kan dapat apa, Bu Tejo? So. Solutif kan aku tuh orangnya toh, Jeng. Oh iya. Jadi nanti kita kasih solusi buat dia ya. Iya, soalnya kita menderitanya lebih lama ya. Asam garam dalam hidup. Penasaran kan? Kita lihat inilah Rumpi. Nasikan. Hai pemirsa, saya Karo. Hari ini ditemani oleh Feni Rose versi kearifan lokal yaitu Bu Tejo. Saya Bu Tejo. Makasih loh ya. Bu Tejo, hari ini sebelum kita membahas Lutfi, membahas ada satu itu artis yang lagi terkenal naik daun sekali, yang namanya Mbak Uzi itu. Oh itu, yang mbaknya anu ya, itu loh, yang Mangon itulah pokoknya ya. Yang main di beberapa film tapi viralnya gara-gara perannya yang di atas truk itu. Aduh, ya ampun. Itu di atas truk ngapain toh, Jeng? Nggak tahu, nanti kita tanya ya. Oh, Tapi iya, kita iya. bocoran dulu untuk membahas berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Gitu. Ini Bu Tejo, kita bahas itu loh. Ini baru nikah kemarin itu, nikahnya tuh singkat sekali ya. Tapi kok di Instagramnya sekarang sudah nggak pasang foto pernikahan bareng-bareng nih loh. Oh, Nadia sama Rizky ngikutin orang tau beritanya. Aku tuh Instagram agak nggak update gitu loh, Jeng. Tapi katanya followernya nambah 22.000. Kau tahu loh, jenengan nggak enak aku. Aduh, udah dapat endorse belum? Hah? Banyak. Alhamdulillah ya. Nih katanya Nadia ikut ganti foto profil Instagram. Fotonya sendiri-sendiri, udah nggak foto pernikahan. Oh, Tadinya gitu. kan profilnya itu foto pernikahan, sekarang sendiri-sendiri. Gitu. Tuh. Mungkin sakit hati gitu ya ngelihatnya kok berdua. Siapa yang sakit hati? Ya itu terus makanya sendiri-sendiri gitu iya. fotonya. Daripada mengundang iri-iri netizen ya. Ini ada Gitu. apa itu sebenarnya temannya mungkin tahu loh. Oh iya. Apa Temennya mau itu. diundang juga? Temennya ini loh yang di depan. Oh temennya ini. Itu nanti kita tanya itu ya. Oh iya, gimana kalau ini aja yang Kita tanya-tanya. diajakin ngomong. Kita lihat aja tapi Instagram itu komentar. Oh fotoin berduanya tapi di Instagram masih ada. Ya masih ada kok. Follow-followan nggak? Masih follow-followan. Mungkin bosan kali berdua terus fotonya, Iya. Jeng. Mungkin- Positif thinking aja. Betul. Mungkin koleksi fotonya masih banyak ya. Gitu. Jadi mau biar kelihatan sendiri-sendiri. Endorse kan dari dewe-dewe aja. Iya. Aku pernah wawancara mereka berdua gitu ya. Sebenarnya pas awal nikah tuh kayak apa sih? Sebenarnya yakin nggak sih kok baru nikah baru berapa bulan kok udah banyak masalahnya gitu. Oh, gitu. Pengen denger nggak aku waktu itu aku tanya itu. Mereka tuh alasannya kenapa sih kok nikahnya buru-buru gitu. Alasannya kenapa, Nah Jeng? ini coba lihat yang berikut ini. Oh, mana?
kalian perkenalannya ya, aku nggak tahu ya, kalau menurut aku ya, kalau di kacamata awam kan seolah-olah singkat gitu. Singkat banget. Terus kamu yakin menikah itu kan bukan hal yang mudah gitu. Apa yang membuat kamu yakin Nadia? Ya kebetulan waktu Iki telepon dia bilang, Dek ayo sama-sama kita berdoa, ayo sama-sama kita sholat tahajud, ayo sama-sama kita sholat duha. Itu tuh kan awalnya ragu. Nah karena Ikinya bilang kayak gitu, Nadia pun usahanya ikhtiarnya dengan sholat, tahajud yang kayak gitu, berdoa. Di situ ada keyakinan. Ada keyakinan. Kamu tahunya yakin tuh dari mana? Dari perasaan aja? Perasaan. Awalnya kan ragu tuh, jadi yakin aja, yakin gitu. aja. Artinya kamu membayangkan seperti apa suami kamu tuh? Soleh yang pertama bisa mengaji, bisa memperbaiki diri, menuntun dalam kebenaran. So far sesuai nggak dengan ciri-ciri yang Sesuai ya? Sesuai banget. Kalau kamu bayangannya cari istri gimana sih? Pengennya apa tuh dalam bayangan kamu tuh? Yang pertama bisa mengayomi. Itu Terus? yang pertama, bisa memaafkan. Kemudian juga memotivasi dalam hal untuk pekerjaan Iki sendiri gitu. Dan saling memaafkan, saling memotivasi dalam hal mensupport dalam hal untuk karir masing-masingnya juga. Nah itu, tapi jujur Bu Tejo, Kenapa, jujur. Jeng? Bu Tejo itu tahu enggak itu yang saya wawancara siapa, ngerti? Itu? Iya. Saya kurang tahu. Siapa toh, Jeng? Ah itu satu penyanyi itu loh. Jebolan ini, ajang nyanyi dangdut, gitu. Iya. Oh enggak tahu toh Bu Tejo? Nggak tahu Oh ya aku, enggak Jeng. apa-apa kalau enggak tahu. Kita baca komentar netizen aja. Walau kita enggak tahu tapi kita harus tetap cari tahu. Oh, gitu ya, Jeng. Nih Ah, komentar ah. netizen bunyinya. Coba ini. Foto profilnya kok sendirian gitu. Coba Bu Tejo baca Bu Tejo. Berikut baca. Foto profilnya Kak sendirian ya? Bukan yang itu, yang ini. Oh, yang ini. mana? Ganti komentarnya. Oh. Yuk. Set, nih. Suami macam apa sih dia? Sumpah kasihan sama Nadia. Katanya gitu loh, Jeng. Iya. Yang berikut coba. Terus yang mana? Ganti Yang komentarnya ini. biar dibaca sama Bu Tejo. Nah, ini. Terlalu terburu-buru sih tadinya. Jadi gitu. Apa? Kayak ngono gitu. Ya, itu kan kalau dibacain versi Feni Rose sama dibacain versi Bu Tejo. Ada lagi. Nah, ini Bu Tejo. Foto bareng sama istrinya kapan? Jangan mesra di awal aja, Dek. Biar netizen nggak suudan sama kamu terus. Gitu. Aduh, Lutfi, kalau netizen itu suaranya kayak Bu Tejo sama aku gimana perasaanmu, Lutfi? Kamu kira-kira gimana? Gimana perasaanmu, bahagia atau gimana? Gitu. Habis ini kita mau lihat ya, Bu Tejo ini ganti baju yang lebih kekinian ya Bu Tejo Oh, ya. saya mau tahu tapi Iya, beneran. mau tahu Bu Tejo. Boleh. Boleh Bu Tejo. Katanya Bu Tejo tuh kalau kesehariannya itu bajunya itu sepatunya high heels tinggi segini ya. Aduh, yang 20 cm gitu Iya. loh, Jeng. Ya gitu. Nanti ya kita lihat dulu Lutfi Agizal. Bener nggak sih dia pansos? Kita lihat profilnya berikut ini. Lutfi Agizal, pemain sinetron berusia 25 tahun sekaligus kekasih Salsabila, anak Iis Dahlia ini memposting konten bersama ahli bahasa Tommy Yuniawan tentang jargon yang dianggap sebagai kata kasar dan bisa merusak moral anak bangsa. Netizen menduga konten tersebut ditujukan untuk Rizky Bilar hingga dikomentari langsung oleh Rizky Bilar. Pria lulusan psikologi yang diduga pernah membuat konten artis settingan dan disebut netizen untuk Rizky Bilar dan Lesti ini dikabarkan putus dengan Salsa yang sempat membuat instastory untuk tidak mengaitkan keluarganya dalam konten yang diduga dibuat Lutfi hingga saling unfollow meski sudah bertunangan pada 22 Desember 2019. Benarkah Lutfi sengaja membuat konten jargon yang dianggap sebagai kata kasar demi mendapat rupiah karena sedang sepi job? Dan benarkah alasan putus karena Salsa malu dengan tingkah Lutfi? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Lutfi, kamu putus apa enggak sih sama Salsa? Itu kabar dari mana coba? Habis katanya saling unfollow. Enggak ya? Masih jadian ya? Kalau pengen tanya kenapa unfollow, saya bilang untuk meredam. Karena Salsa kan nggak ikut apa-apa dari kondisi ini. Kenapa malah netizen itu selain menyerang saya malah menyerang ke Salsa dan keluarganya. Baik. Hai Lutfi, Hai. aku tuh sudah diwanti-wanti sama netizen. Awas ya kalau ngundang Lutfi, aku mau dimusuhin katanya. Tapi nggak apa-apa, aku undang di sini karena aku mau tanya-tanya, aku kepo juga. Sebelum aku tanya-tanya, aku ada beberapa kata mau aku sebutkan. Kalau kamu mendengar kata berikut ini, tolong apa yang terlintas cepat di benak kamu ya. Dengarkan kata yang aku akan sebut. Yang pertama, pansos. Panggung. Rizky Bilar. Teman. Putus. Sambung. Salsabila. Bidadari. Yelah. Uhuy. Coba kita lihat sih Google Mini Lutfi lagi rame kemarin ya.
Gara-gara apa coba kalau di Google? Jargon kasar. Jadi kemarin Lutfi itu bikin konten ya di YouTube ya. Karena ada satu kata yang sekarang sering digunakan yang inisialnya depannya A. Sebenarnya apa sih yang membuat kamu tuh tergerak untuk bikin konten seperti itu, Lutfi? Oke. Karena soalnya banyak kata-kata lain gitu. Kenapa harus kata-kata itu yang kebetulan menjadi jargonnya pasangan yang lagi viral? Kalau ditanya kenapa Lutfi angkat itu ya, jujur Lutfi sedih Kak Ros. Kenapa? Di saat Lutfi keluar dari komplek rumah, ada anak kecil usia 5 sampai 8 tahun bermain sepeda lagi yang gel. Salah satu temannya itu Mengucap kata itu? dia jatuh. Oh, dia jatuh? Ya. Yang dilakukan oleh teman yang sebaya malah bilang, syukurin lo anjay. Dan saya yakin orang tuanya tidak mengajarkan itu Kak Ros. Oke. Itu rasa prihatin saya, kenapa kok anak kecil bisa ngomong ini ya? Di pikiran saya, kalimat anjay itu adalah itu ya. Ini karena live ya. Jadi, Oke, ya itu kata-kata kasar ya, lah sebenarnya. lalu saya lihat berita fenomenalnya. Apa sih? Oh ternyata di berita juga ada yang bilang kalau anjay itu plesetan dari kata. Oke, baik. Coba kita lihat sih seperti apa sih sebenarnya konten YouTube-nya Lutfi berikut ini. Jadi sebenarnya yang dibahas bukan spesifik di kata yang depannya A itu tadi Iya, ya, betul. tapi ada macam-macam. Ada Cuman karena banyak. yang pengalaman kamu melihat Yes. anak kecil itu menyebutnya itu. Betul. Jadi sebenarnya ini kalau menurut kamu ada kaitannya juga dengan public figure yang menjadi sorotan yang sering menggunakan kalimat itu nggak sih? Sebenarnya tujuan kamu juga untuk Enggak. menyindir mereka kah? Enggak. Tujuan saya prihatin akan generasi kita yang selanjutnya. Karena anak kecil ini sudah mengikuti kalimat itu. Tapi kamu sendiri pernah nggak mengucapkan kata-kata itu di media Oke. sosial kamu? Saya pernah menjadi orang yang, sorry to say, nakal. Saya pun juga pernah mengucapkan hal yang sama mungkin ya. Tapi di sini makanya saya tanya ke tata bahasa. Ternyata dalam berbahasa itu ada simantik dan leksikon Kak. Itu saya baru tahu setelah narasumber ini bicara. Dimana kalau simantik adalah sesuatu yang disampaikan, tapi ada arti dari simantiknya itu leksikon. Tolong koreksi saya kalau salah ya. Leksikonnya ini maknanya yang buruk. Di pikiran saya sama. Oh berarti tepat. Berarti tidak boleh anak kecil ini ngomong seperti itu. Karena apa yang kita ucapkan kadang-kadang juga berpengaruh, baik itu untuk orang yang mendengarkan ataupun kita yang sering mengucapkan. Ya, gitu dan ini ya. tidak sama sekali ditujukan kepada siapapun. Tapi kalau ini merasa, saya jujur minta maaf. Oh. Tujuan saya bukan itu. That's Kalau it. ada yang merasa. That's it ya, that's it. Kalau yang merasa dan tersinggung, mohon maaf gitu ya. Ya. Nah, ini coba kita lihat. Kamu kan ketika membuat konten itu, kamu baca dong komen teman-teman artis. Bahkan teman-teman kamu itu nggak ada yang setuju dengan pendapat kamu, bahkan godain kamu, bercandain kamu, bahkan ngatain kamu Oke. gitu ya. Mereka seolah marah karena mungkin mereka sering menggunakan kata itu dan menganggap hal itu sebagai hal yang biasa. Coba kita lihat ini komen-komennya ya. Ini Ajelito, ini teman kamu nih. Jangan-jangan nanti abang ini di-kick dari grup pertemanannya atau nanti kawan-kawannya bikin grup tapi nggak di-invite dia. Panik. Oh, yang itu adalah kalimatnya. Yang berikut coba di Rizky Bilar, Iri bilang gitu. Yang di abu-abu ini tuh justru kalimat yang dibahas untuk tidak disebut lagi itu ya. Ya. Berikutnya ada lagi, Yonglek juga. Oh, Yonglek nggak bisa dibaca ya karena semuanya disensor. Oke. Aduh, ada lagi. Yang lain coba yang berikutnya. Ricky Cuaca, ya oke. Terus ini ya banyak ya sampai teman kamu juga tuh. Tapi sampai aku Jawa salut nggak? sama Trans TV sama Rumpi. Mau mengeblur kalimat-kalimat itu. Berarti secara tidak langsung Rumpi dan Trans TV ini setuju kalau kalimat itu lebih baik digunakan yang lain. Karena itu berpotensial maknanya ada yang lain. Tentu kami setuju That's dan kami juga dibatasi oleh aturan. Ya. Tapi nggak semuanya Iya, masalahnya. karena mungkin media sosial kan tidak Yes. memiliki aturan yang sama dengan media televisi begitu Betul. ya. Tapi kamu lihat sendiri teman-teman kamu, benar dengan konten kamu ini, terus kamu dituding menyindir seseorang, kamu jadi dijauhi oleh teman-teman atau? Oke Kak, simpel sih. Lebih baik saya dihujat atau dimaki sama siapapun, tapi kalau itu tujuannya adalah edukasi dan positif. Daripada saya dicanjung, saya dipuji kalau itu adalah tujuannya untuk menyesatkan. Karena hidup kita cuma sekali Kak. Oke. Terus kamu ada yang ketemu nggak sama salah satu deh dari yang komentar di Instagram kamu? Ada yang baru-baru ketemu? Yang herannya saya gini Kak, dia di situ ikut komen yang bla 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 jelek lah, ikut tidak setuju yang saya. Ketika ketemu, apa sih maksud kamu? Oh iya. Oh, siapa tuh yang kayak gitu? Ya siapa? adalah pokoknya Sebut salah namanya. satu centang biru yang ada di situ ada. Salah satu Dan channel. setelah saya tanya, relakah anak Anda kamu ajarkan dengan kalimat itu? Semua jawab tidak. Oh, gitu. Jadi
Jadi mungkin karena mereka komentar gitu karena masih belum paham sebenarnya tujuan kamu Iya. apa. Nah ini ada lagi yang menjadi tanda tanya kita ketika Salsabila itu tiba-tiba posting tidak mau dikait-kaitan dengan postingan kamu. Sehingga kita menduga ada apose kok dia nggak mau ya kan ya. Dan tadi kamu udah menjelaskan ya itu memang sengaja supaya tidak menyerang dia. Iya, karena Tapi dia setuju. gini Kak, di saat awal dia tidak melihat apa tujuan saya, tapi kesininya dia lebih tahu, oh, yaitu buat menyelamatkan generasi kita selanjutnya. Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Cuman ya impact sosial media ini ya biar meredam dulu gitu loh. Fokusnya biar ke saya, biar orang tidak terdistract dari apa yang saya pengen edukasikan ke hal-hal yang lain. Oke. Nah ini kan kalian ini sebagai pasangan juga ramai diperbincangkan karena dianggap baik Salsa maupun kamu itu sejak pernikahan Rizky dan Nadia itu seolah-olah menyindir begitu, menyindir saya sebut nama aja ya, menyindir Lesti gitu. Nah kemudian Lesti dekat sama Rizky Bilar, akhirnya kalian ini seperti ada kubu gitu. Netizen melihatnya seperti itu gitu. Jadi ketika Rizky Bilar itu ditanya soal Lutfi, inilah jawaban Rizky Bilar, kita lihat. Biarin aja, saya sih pribadi yang ya udah sih ketika ada orang yang kayak saya memanfaatkan atau ibaratnya ingin mencari ketenangan dengan memakai nama saya, sejauh ini sih ya ketika saya orang kan netizen juga pintar, orang masyarakat awam juga pintar, udah bisa menilai mana yang baik, mana yang benar, dan saya nggak perlu keluar harus membenarkan diri saya, orang lain juga cukup tahu siapa yang benar, siapa yang salah, ya udahlah. Aku tanya sama Lutfi. Lutfi, kamu kenal sama Rizky Bilar? Kenal? Kenal, pernah main sinetron bareng? Hampir 2-3 tahun ini saya main bola bareng sama dia. Pada saat saya lagi jadi official tim bola, dia beberapa kali syuting dadakan. Pak pengen ikut dong? Ayo boleh. Karena kan saya megang list absennya. Ayo datang beberapa kali. Terakhir jadi kapan kamu ketemu sama Rizky? Terakhir kali 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Nah ini kan sekarang seolah-olah lagi ada kubu-kubuan. Ini pertanyaan aku. Ini sebenarnya kalian itu beneran emang lagi ada ketegangan atau ini hanya settingan semata supaya kalian semua itu ramai diperbincangkan? Saya pernah bilang sama, maaf ya saya harus menyebut ya karena ini menceritakan. Rizky Bilar sama Lesti. Kalau kalian merasa tersindir atau merasa punya masalah sama saya, tolong WhatsApp saya biar kita klarifikasi. Walaupun di luar kita menganggap kita berantem atau apapun, kita tidak bisa membendung itu di luar. Ya itu resiko public figure. Yang penting yang di personal. dalam hubungan tetap. Iya, kalau memang gue salah tolong ingetin gue. Apa yang buat salah? Oke. Sampai sejauh ini belum diteks. Berarti artinya? Artinya bisa banyak. Nomor kamu masih di dia ada nggak atau jangan-jangan kamu udah diblok? Masih. Hah? Bener nggak ada apa-apa. Coba dong kalau gitu kita telepon coba Rizky Bilarnya. Coba aja telepon. Boleh ya? Mana Dari telepon kamu kalian. mana? Dari handphone kamu lah. Dari kalian aja. Kalau dari handphone aku belum tentu dia kenal. Kalau dari handphone kamu kan kita pengen tahu kalau di telepon kamu kira-kira diangkat nggak sama dia. Wah, takutnya dia lagi syuting atau apa daripada kan belum bilang nih gitu. Nggak usah lah, nanti malah Ya dikira. udah oke. Lesti deh Lesti. Nggak usah lah. Kenapa sih? Nanti dibilang pansos, telepon ya kan? Itu yang kamu khawatirkan ya. Iya. Baik. Oke, nanti kita telepon kalau gitu ya. Buktinya saya nggak mau kan disuruh nelpon, karena saya nggak mau pansos. Oke, baik. Ya. Oke, bukan karena kamu emang lagi nggak enak sama mereka ya? Baik-baik aja. Baik, kalau gitu kita panggilkan teman saya ya. Ibu Tejo yang sesungguhnya atau pemeran apa sih namanya? Artis aslinya yang memerankan tokoh Bu Tejo. Silakan, Mbak Osi. Hai. Bergabung lagi, silakan duduk. Mbak Osi sebelah sini. Beda banget ya. Beda banget loh. Ini yang tadi Coba ya? sih sebelum Ini yang kita tadi. ngobrol sama Mbak Yang Osi. tadi mas saya. Balik lagi. Lucu ya mas Egi. Sebelum kita ngobrol sama Mbak Osi memerankan tokoh Bu Tejo yang lagi viral setelah memerankan sebuah film pendek berdurasi 30 menit yang berjudul Tilik ya, yang disutradarai oleh Mas Wahyu. Wahyu Agung dan diproduksi oleh Rafa Kana. Rafa Kana Film. Rafa Kana. Rafa Kana Film ya. Kita lihat dulu profilnya Mbak Osi berikut ini. Siti Fauziah alias Ozi, seniman berusia 31 tahun ini viral ketika memerankan tokoh Bu Tejo dengan karakter angkuh dan suka bergosip dalam film pendek berjudul Tilik 2018 yang diunggah pada 17 Agustus lalu dan kini sudah ditonton lebih dari 9 juta kali.
Ozzy yang kini followersnya naik hingga lebih dari 20.000 ini sebelumnya pernah membintangi sejumlah film layar lebar seperti Talak 3, Mekah I'm Coming, hingga Bumi Manusia garapan Hanung Bramantyo. Film yang diperankan ibu satu anak ini mendapat banyak pujian dari netizen. Karakter perempuan asal Yogyakarta saat menjadi Butejo ini juga disebut netizen mirip dengan Feni Rose dan admin akun gosip Lambe Tura hingga celotehannya dibuat meme oleh netizen di media sosial. Bagaimana jika karakter Butejo membacakan berita artis di pojokan rumpi bersama Feni Rose? Dan perubahan apa yang terjadi setelah Ozzy viral? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Buat Anda yang belum nonton film pendeknya yang berjudul Tilik ya, dan penasaran kenapa sih ini Mbak Ozzy ini bisa viral, kenapa tokoh Butejo ini bisa viral, coba lihat aktingnya berikut ini ya. Nih kalau nggak kesel coba nih lihat.